Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardilah dalam dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Salam inspirasi. Pemirsa, pendidikan sangat penting untuk mewujudkan generasi bangsa yang cerdas dan mempunyai intelektual. Tapi kualitas pendidikan dinilai saat ini masih rendah. Nah, tidak bisa dipungkiri pemirsa bahwa ketertinggalan pendidikan di Indonesia dengan negara-negara yang lainnya banyak dipengaruhi karena rendahnya kualitas guru. Lantas bagaimana seharusnya begitu pendidikan di Indonesia supaya bisa kualitasnya meningkat? Pertanyaannya adalah gurunya yang tidak mau berkembang atau pemerintahnya yang diam saja dengan kejadian yang terjadi saat ini di dunia pendidikan di Indonesia. Kita akan bahas nanti pemirsa, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu tayangan yang satu ini. Di sekolah, sayang, realita kadang jauh dari harapan saat sejumlah kasus kekerasan justru melibatkan oknum tenaga pengajar, bahkan aksinya dilakukan di bangku pendidikan. Masih jelas dalam ingatan, 21 September 2015 lalu, Melson Alit, siswa SMA Negeri 2 Kepamenu, Nusa Tenggara Timur, koma usai menjalani hukuman dari gurunya di sekolah. Hukuman itu diterimanya bersama 23 rekan siswa lainnya dengan cara membenturkan kepala di meja berkali-kali hanya karena tidak menyelesaikan tugas mata pelajaran bahasa Jerman. Pada pertengahan 2015 lalu, WR, seorang oknum guru agama di Sekolah Dasar Negeri 10 Kandang Panjang, Kota Pekalongan, harus berhadapan dengan hukum. Oknum guru ini dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun dalam kasus pelemparan sepatu yang mengakibatkan luka lebam pada mata kiri salah satu siswanya. Sebagai ujung tombak dan sosok panutan, semestinya seorang guru menjadi manusia ideal sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Namun realitanya sejumlah oknum guru justru menunjukkan contoh yang jauh dari norma. Mei 2015, seorang guru sekolah dasar negeri di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, tega melakukan pelecehan seksual terhadap 3 muridnya. Mirisnya lagi, oknum guru ini mengaku kepada petugas bahwa perbuatan bejatnya dilakukan di dalam ruang kelas, usai pulang sekolah maupun di sela waktu istirahat. Masih di tahun 2015 lalu, tepatnya di bulan Oktober, seorang guru pengajar mata pelajaran IPA di sebuah SMP negeri di Selogiri, Wonogiri, dilaporkan telah memaksa 9 anak muridnya untuk melayani nafsu bejatnya. Perbuatan tidak senonoh tersebut diduga dilakukan oknum guru secara berulang-ulang, bahkan sampai membuat salah seorang korban jatuh sakit. Jika sudah begini, siap dipersalahkan. Jika pemerintah tak sigap melakukan perbaikan, terperosoknya moral bangsa hanya tinggal menunggu waktu. Tim redaksi seputar kita. Baik pemirsa, tema kita di segmen kali ini adalah kualitas guru rendah salah siapa. Dan untuk membahas tema kita pada segmen kali ini sudah bersama kami praktisi pendidikan Ibu Ice Khadijah. Apa kabar Ibu? Baik, Salam inspirasi. Salam sangat inspiratif. Sangat inspiratif. Ya baik, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami di studio. Baik Ibu setuju tidak kalau misalkan dikatakan kualitas guru di Indonesia masih rendah? Bukan perkara setuju dan tidak setuju, karena itu digambarkan dalam berbagai temuan, dalam berbagai penilaian yang sudah dilakukan kepada guru-guru kita, dan tentu saja dalam kejadian-kejadian yang sering kita lihat, kualitas anak-anak. Karena kualitas sekolah itu bisa ditinjau dari kualitas masyarakat. Bagaimana masyarakat kita tertib, itu biasanya diwakili juga oleh bagaimana sekolah mampu membuat anak-anak itu tertib. Jadi perkaranya bukan setuju dan tidak setuju, tapi itu kenyataan yang saat ini harus kita terima. Oke, kenyataannya bahwa memang kualitas guru sangat rendah saat ini. Masih relatif rendah. Oke. Berbagai temuan kan sudah banyak dipublikasikan yang mengatakan bahwa memang kualitas guru kita masih belum di atas rata-rata. Boro-boro di atas rata-rata. Rata-rata juga tampaknya belum. Masih di bawah rata-rata berarti? Masih di bawah rata-rata. Oke, apa faktor-faktor yang menyebabkan kualitas guru ini masih di bawah rata-rata Ibu? Banyak ya, saya tidak mengatakan bahwa itu mutlak merupakan kesalahan seorang guru. Ya. Karena apa? Untuk menjadi guru kan dia melampaui beberapa proses ya. Yang pertama, ketika dia memulai untuk masuk sekolah guru. Apakah dia memang ingin jadi guru atau sekedar
Ya karena udah nggak diterima di mana-mana, masuk sekolah guru aja. Karena banyak STKIP yang gampang masuknya. Kemudian setelah faktor itu dia kuliah. Di bangku perkuliahan kita temui di Indonesia ini 60% lebih dari LPTK atau lembaga-lembaga yang mendidik guru kualitasnya relatif rendah. Dan itu ditunjukkan dari hasil akreditasi mereka. Dan berapa banyak yang sekarang sudah mulai ditutup oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, setelah dia diproses, yang prosesnya belum tentu benar, kemudian dia lulus masuk rekrutmen. Rekrutmen tidak menyaring apakah orang yang masuk ini kalau kita bicara guru negeri ya, guru pegawai negeri ya, tidak disaring apakah mereka adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk menjadi guru. Yang penting dia lolos CPNS, PNS, udah kemudian jadi guru. Oke, sebelum kita ke rekrutmen, tapi Ibu menyebutkan bahwa sistem universitas kita, lembaga pendidikan kita berarti masih rendah untuk mendidik guru-guru ya? Gitu. Mungkin kalau saya mengatakan lebih rendah, saya tidak punya fakta research yang menunjukkan itu. Tetapi buktinya guru ketika masuk di dalam pelatihan, ketika saya observasi kelas, ada kemampuan-kemampuan dasar yang seharusnya dikuasai, tidak dikuasai. Berarti kan ini nggak matang ketika dia digodok untuk menjadi guru. Yang mana seharusnya katakanlah mengelola kelas, bagaimana berkomunikasi anak, itu adalah kompetensi inti yang seharusnya dikuasai oleh guru. Tetapi ketika itu tidak dapat ditunjukkan pada saat mereka berprofesi sebagai seorang guru, berarti ada yang salah dong dengan proses pendidik guru kita. Berarti proses pendidik guru di Indonesia masih kurang begitu. Tapi lantas mungkin kurang tepat ya, mungkin kurang, artinya begini, perlu ditata ulang. Ya. Isinya seperti apa, kemudian proses penyelenggaraannya seperti apa. Karena kebanyakan, apalagi sekarang lebih dari 10 tahun ini kan sudah tidak ada institut keguruan. Tetapi yang ada adalah universitas dengan fakultas pendidikan ya. Nah, di sana aura universitas itu memberikan memberikan dampak bahwa kuliah keguruan juga banyak aspek teorinya dibanding dengan aspek-aspek yang melatih skill mereka. Oke, lantas peran pemerintah di mana nih saat memang kualitas tadi pengajarnya sendiri untuk mendidik para calon-calon guru ini masih belum kurang gitu? Kualitas. Jadi kalau peran pemerintah dari pendidikan tinggi mengontrol dengan ketat LPTK atau lembaga-lembaga universitas yang mempunyai fakultas keguruan ini secara lebih ketat. Bagaimana monitoringnya? Karena jumlah yang swasta itu jauh lebih banyak, sekian hampir 90%. Nah, sedangkan yang negeri yang sudah terawasi dan biasanya banyak mempunyai guru besar dan sebagainya, jumlahnya relatif sedikit. Nah, siapa sekarang yang melakukan monitoring secara ketat kepada semua lembaga-lembaga yang melatih guru ini? Itu peran pemerintah di pendidikan tinggi. Nah, lantas sesudah mereka menjadi guru, peran pemerintah adalah bagaimana menggairahkan proses pelatihan dalam kerja atau in-service training tadi. Apakah pelatihan-pelatihan itu dikaji terlebih dahulu dan kemudian memenuhi kebutuhan guru, atau sekedar dirancang oleh pemerintah dan kemudian diberikan kepada guru. Nah, peran pemerintah sudah ada gitu ya, secara normatif di atas kertas ada. Namun pada saat penyelenggaraannya ini yang perlu kita telaah lebih jauh. Apakah penyelenggaraan dalam memonitor guru, dalam rekrutmen guru dan sebagainya tadi memenuhi kebutuhan pedagogi, ya, kebutuhan untuk mendidik anak-anak di level sekolah. Oke, kita bicara rekrutmen tadi Bu ya. Bagaimana cara memilih guru-guru yang memang berkualitas sehingga bisa mengajar nanti anak-anak bangsa ini begitu Bu. Tadi disebutkan rekrutmen salah satu faktornya juga nih. Betul. Beberapa saat yang lalu karena saya adalah anggota Dewan Pendidikan untuk DKI Jakarta, pada saat berbincang-bincang dengan Pak Gubernur, beliau sempat juga menggarisbawahi kenapa ya guru-guru swasta kok bisa berkualitas. Nah, ini proses rekrutmen. Guru-guru yang PNS adalah guru-guru yang ikut tes ujian PNS, kemudian dinyatakan lulus dan kemudian masuk ke sekolah dan jadi guru. Ya, ada yang berasal dari yang sebelum jadi CPNS dia sudah mengajar, ada yang fresh kemudian ikut
ujian PNS dan lulus dan kemudian masuk jadi guru. Nah di situ tidak ada seleksi berikutnya yang mengidentifikasi apakah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tepat untuk menjadi guru. Apakah mereka mempunyai karakteristik yang dibutuhkan oleh sebagai pendidik. Itu tidak ada. Nah sedangkan di sekolah swasta, terutama sekolah swasta yang tentunya ingin berkualitas, maka mereka tidak semua orang diterima jadi guru. Mereka mempunyai proses rekrutmen yang relatif panjang. Oke, baik, kita tahan dulu Ibu Ice, dan pemirsa Anda juga masih bisa nanti memberikan aspirasi Anda di line interaktif kami di 0216307303. Tetaplah bersama kami di Dialog Seputar Kita. Kurikulum yang baik dan modern serta perencanaan strategis pendidikan yang dirancang tidak akan membuahkan hasil optimal tanpa keberadaan guru yang bermutu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyoroti persoalan mutu guru dalam acara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2015. Wagub mengatakan mutu guru di DKI Jakarta belum memuaskan. Tapi apakah kualitasnya ini kita puas? Saya katakan tidak ada kata puas. Ya, dengan peningkatan kualitas, artinya guru setiap saat harus meningkatkan kualitasnya, dan bukan hanya kualitasnya, termasuk juga integritas. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana yang besar untuk sektor pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru. Dalam APBD 2015, Pemprov DKI mengalokasikan sedikitnya 14 triliun rupiah untuk anggaran pendidikan. Yang jelas dengan program KJP begitu ya, itu bisa memakan dana lebih dari 30 triliun kali ya. Ya, 30 triliun lebih ya. Fokus kita pada kesehatan dan pendidikan. Wagub Jarod mengingatkan guru dituntut untuk memuliakan diri dan menjadi contoh bagi para murid karena kualitas generasi bangsa tergantung dari para pendidiknya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita. Baik Bu Ice, tadi kita lihat juga bagaimana tanggapan dari Wakil Gubernur Jakarta Pak Jarod, begitu, bahwa dia juga menyatakan tidak memuaskan begitu kualitas guru. Nah, seharusnya juga pemerintah harus ada langkah-langkah juga kan untuk mengantisipasi kualitas guru ini. Nah, apakah yang sudah dilakukan pemerintah seperti pelatihan-pelatihan, ada sertifikasi, ini belum maksimal begitu sehingga memang kualitas guru masih saja rendah gitu? Bu Ice. Ketika kita berbicara pelatihan, sementara ini memang pola pelatihan kita harus ditata ulang. Pola pelatihan guru kita masih berfokus pada memberi pengetahuan. Padahal guru-guru kita yang perlu dilatihkan adalah keterampilannya. Bahkan sampai ujian UKG misalnya. Ya. UKG tidak banyak menyoroti keterampilan guru sebagai praktisi di dalam kelas di sekolah, tetapi ujian yang sifatnya pengetahuan. Dan saya mengatakan dan pernah saya sampaikan juga pada Pak Menteri bahwa kalau kita mau ambil nilai guru lewat UKG ini hanya 30-35%-nya saja itu mewakili kualitas guru, sedangkan kualitas guru itu diwakili oleh praktek ketika mereka ada di dalam kelas, ketika mereka di sekolah. Jadi dalam hal ini pelatihan yang dilakukan oleh banyak sekali pihak, antara lain pemerintah, harus mulai dialihkan modelnya, lebih berbasis reflektif, lebih berada pada di mana mengajak guru untuk menyadari apa sih yang sudah saya praktekkan selama ini, apa sih kekurangan saya, apa sih kelebihan saya, yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pengembangan profesional di sekolah atau school based professional development ya, pengembangan profesional berbasis sekolah. Nah, jadi ketika mereka diajak pelatihan ini diberikan
diberikan contoh-contoh bagaimana melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dipraktekkan, bagaimana berdiskusi dengan teman-temannya untuk memperbaiki kualitas yang ada di sekolahnya. Berarti Dan sistem sejauh ini belum optimal menurut Ibu? Belum, karena memang dari yang saya alami, pelatihan-pelatihan itu lebih berbasis pada pemberian pengetahuan-pengetahuan baru kepada guru, sehingga guru sulit menghubungkan antara pengetahuan yang diperolehnya di dalam pelatihan dengan apa yang dia alami di dalam kelas. Contohnya misalnya pelatihan nih mengenai penggunaan IT di dalam kelas. Semua guru yang ikut banyak, ada 100 atau ada 75 guru masuk di dalam kelas. Berapa dari jumlah guru itu yang sebenarnya satu di sekolahnya ada IT, yang kedua yang melek IT. Tapi semua dipanggil, diundang untuk pelatihan IT. Nah, akhirnya kan hanya mentok sebagai pengetahuan. Padahal sebagai seorang guru, dia harusnya tidak hanya mempunyai pengetahuan itu, tetapi menggunakannya di dalam kelas. Oke, baik. Ibu, ada juga data dari Kemendikbud begitu, ada uji kompetensi, sekitar ada 1,6 juta guru di Indonesia yang dites, dan memang 1,3 jutanya masih di bawah rata-rata, begitu, di bawah 60 nilainya begitu. Nah, pertanyaannya ini berarti sistem di Indonesia memang sangat rendah sekali, sehingga memang sangat turun sekali begitu, Bu? Saya tidak mau memutuskan demikian, karena tes tersebut juga belum bisa saya katakan sepenuhnya menguji kemampuan guru. Jadi jangan-jangan nilai rendah itu tidak mutlak dikarenakan guru yang tidak mampu. Namun demikian ini juga sebuah warning bahwa kalau hasil begini toh nggak akan jauh-jauh dari aslinya. Kalaupun ada kesalahan di dalam tes itu, hasilnya juga mungkin tidak akan jauh dari apa yang sekarang sudah ditunjukkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, uji itu adalah uji pengetahuan, di mana tidak semua guru bisa ingat seperti waktu dia kuliah atau apa tentang pengetahuan-pengetahuan yang menyangkut pedagogi maupun teori-teori pendidikan. Nah, ketika itu maka saya mengatakan bahwa ya, nilai OKG memang bisa dijadikan salah satu penentu kualitas guru, tetapi bukan satu-satunya. Dan sumbangannya saya katakan hanya berkisar 30-35%. Karena guru dengan nilai UKG 90, siapa yang menjamin dia adalah guru yang baik dalam kelas? Guru dengan nilai UKG 40, siapa yang menjamin dia guru yang tidak baik dalam kelas? Nah, ini jadi penilaian guru itu mestinya kombinasi antara uji pengetahuan dan uji keterampilan di dalam kelas dan uji sikap. Dia sebagai seorang guru, apakah sikap-sikapnya itu memenuhi syarat sebagai seorang pendidik? Nah, itu baru jadi satu penilaian. Oke, tapi kalau dilihat dari pemetaan, Bu, ya, pemetaan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai dengan target-target, Bu? Pemetaan yang mana? Pemetaan berdasarkan UKG. Kalau saya sih belum puas. Karena nilai UKG itu sendiri belum merupakan wakil dari kualitas guru. Oke, Ibu, tanggal 1 Januari kemarin 2016 sudah dibuka ya masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti tenaga pendidik akan masuk ke Indonesia begitu dari berbagai negara yang ada di ASEAN. Nah, apakah tenaga pendidik di Indonesia siap untuk bersaing nantinya dengan negara-negara lain begitu, Bu? Kalau dari pengalaman saya agak sulit. Jadi ada sih guru-guru kita yang berkualitas, yang kemudian akan siap, dia mau ngajar di Singapura bisa, dia mau ngajar di Filipina bisa, tapi barangkali jumlahnya bisa dihitung jari saja. Tetapi kalau kita melihat guru yang sudah dilatih dengan proses untuk menjadi guru yang relatif lebih detail seperti di Malaysia, seperti di Filipina, di Singapura, proses pelatihan untuk menjadi guru itu detail sekali dari pengalaman saya yang saya lihat. Sehingga mereka lebih siap untuk migrasi kemana-mana. Buktinya di Indonesia saja sebelum ASEAN Economic Community sudah banyak guru Filipina yang bisa mengajar di sekolah-sekolah, bahkan sekolah dengan grade yang tinggi ya, sekolah semi internasional, sekolah internasional yang ada di Indonesia, dan mereka bisa mendapatkan salary yang jauh lebih tinggi daripada
salary guru-guru Indonesia yang notabene ngajarnya kurang, bahasa Inggrisnya nggak ada. Ya, jadi kalau kita berbicara ASEAN, saya sebenarnya tidak terlalu pesimis untuk itu karena guru-guru Indonesia saya yakin masih mempunyai integritas yang cukup tinggi untuk melatih anak-anak Indonesia untuk lebih mampu gitu ya. Nah mungkin kekhawatirannya sejumlah sekolah-sekolah swasta yang lebih tertarik untuk merekrut guru-guru dari negara-negara ASEAN yang lebih maju seperti Malaysia, Brunei, Singapura maupun Philippines. Oke. Menurut Ibu apa sih Bu perbedaannya begitu sistem dari pendidikan dari Indonesia dengan beberapa negara tetangga sehingga dikatakan bahwa negara tetangga itu lebih baik pendidikannya dibanding Indonesia? Jadi begini, proses pelatihan guru itu menentukan sekali. Proses pelatihan guru itu menentukan sekali. Nah di negara-negara yang saya ketahui menghasilkan guru-guru yang relatif lebih baik, memang proses pelatihan gurunya lebih detail. Guru itu betul-betul dihadapkan dengan ini loh, misalnya di Philippines ya, ini loh kelas Filipina. Kelas Filipina itu jumlah muridnya banyak. Jadi pelatihan guru itu disiapkan untuk menghadapi kelas dengan murid yang banyak. Nah di kita, ini kalau saya boleh membandingkan hal yang sangat simpel, guru-guru kita atau calon guru ini dilatih bahwa kamu bisa mengajar dengan baik kalau kelasnya itu kecil. Kalau jumlah muridnya sedikit, kenyataannya nggak pernah kita punya sekolah dengan murid yang hanya 15 atau 20 orang. Sehingga ketika sudah jadi guru, ya Bu kita sulit dong mengajar di kelas yang begini besarnya. Karena anaknya banyak, mengelolanya susah. Nah seperti itu hal yang saya bandingkan secara empiris dari pengalaman saya. Berarti guru Indonesia belum siap dong Bu kalau dikatakan seperti itu tadi? Ya secara gamblang gini belum ada research aja kita sudah tahu berapa jumlah guru kita yang akan siap. Kalau kita berkata siap, kan bukan hanya siap orang datang ke sini, tetapi juga siapkah guru kita juga kemudian migrasi untuk mengajar di negara-negara lain. Percayakah kemudian kalau kita guru Indonesia apply ke Malaysia misalnya? Ketika disadari bahwa proses pelatihan guru kita seperti itu, ya mungkin bisa saja you apply, pasti akan diterima untuk melamar, tetapi apakah kemudian bisa diterima? Kembali lagi kan kualitas sosok gurunya ini, bukan cuma sekedar dia lulus sekolah guru gitu. Oke, kalau dikatakan Ibu tadi di OPR Ibu menyatakan bahwa seharusnya juga sekolah gitu memang melakukan pelatihan-pelatihan tersendiri di sekolahnya sehingga memang kualitasnya juga bisa masuk ke sekolah itu sendiri dari guru-gurunya. Itu emang harus dilakukan ya Bu ya? Harus dilakukan. Jadi proses pengembangan yang efektif itu ya berbasis sekolah. Kenapa? Jadi guru-guru dengan ketika masuk di kelasnya memahami karakteristik kelasnya, dia tahu apa kelemahan di kelasnya. Tapi sebelum itu dia juga mempunyai pemahaman kelas yang ideal itu seperti apa sih? Memproses anak untuk bisa berpikir kritis itu caranya seperti apa sih? Nah setelah itu dia diskusikan dengan teman-temannya. Sehingga kita bisa, oh iya di sekolah kita kan muridnya sekian. Berarti kita harus mengambil ini, berarti kita harus menggunakan ini. Nah itu terus-terusan. Jadi itu yang namanya school based professional development atau pengembangan berkesinambungan berbasis sekolah. Nah, jadi sekolah itu menjadi komunitas belajar, ya, professional learning community, yang itu sangat terkenal di banyak negara, PLC ya, professional learning community, di mana sekolah itu merupakan komunitas pembelajaran profesional. Oke, baik kita tahan dulu Ibu. Halo seputar kita. Baik, sepertinya terputus pemirsa. Baik kita lanjutkan Bu. Nah ini juga ternyata kan di Indonesia ada beberapa organisasi lah banyak ya. Tapi salah satunya yang memang saking terlama di Indonesia adalah PGRI begitu Bu. Nah ini kan salah satu organisasi yang seharusnya juga mewadahi guru-guru yang ada di Indonesia. Apakah sudah dilakukan begitu langkah-langkah untuk membantu kualitas pendidikan di Indonesia dari sebuah organisasi begitu? Mestinya sudah, dan sekarang di masa demokrasi ini organisasi guru itu banyak dan semua mempunyai kesempatan yang sama. Ya, tidak hanya yang
tidak hanya yang sudah tua atau yang baru, semua boleh berkembang dan masing-masing dengan latar belakang visi dan misinya melakukan proses pengembangan kepada guru-guru yang menjadi anggota dari organisasi-organisasi tersebut. Tentunya mereka mempunyai arah pengembangan yang berbeda-beda. Tetapi kembali lagi secara struktural kan nggak ada. Itu kan organisasi sosial lah saya katakan, di organisasi profesi, di mana di sana pasti seharusnya perhatiannya adalah pengembangan profesi itu sendiri. Oke, baik, kita tahan dulu Ibu, dan Anda juga pemirsa masih bisa memberikan aspirasi Anda terkait dengan tema kita di segmen kali ini. Silakan telepon di 021 630 7303. Tetap di dialog seputar kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog seputar kita. Kita masih bersama dengan Ibu Ica Khadijah, praktisi pendidikan. Ibu, Undang-Undang tahun 14 tahun 2005 begitu Bu, nomor 14 tahun 2005 menyatakan pendidikan untuk guru begitu minimal 4 tahun gitu ya. Dikatakan harus sarjana minimal seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan masih banyak guru-guru yang ternyata mengajar di suatu sekolah SMA ataupun SMP dia belum mempunyai gelar sarjana. Tanggapannya bagaimana? Biasanya sih itu mereka digunakan untuk menambal kekurangan saja. Kan mereka misalnya jam matematika seharusnya diampu oleh 2 guru. Tapi kalau 2 guru kebanyakan, 1 guru kebanyakan jamnya. Makanya kemudian mahasiswa semester akhir atau apa kemudian mengajar begitu. Itu jumlahnya nggak banyak lah. Tapi ada ya Ibu? Pasti. Ada. Tapi itu berpengaruh nggak sih Ibu? Saya rasa sih ya ada barangkali pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan. Oke. Ibu, kita bicara tentang sertifikasi, salah satu program pemerintah yang diajukan kepada guru-guru supaya peningkatannya lebih baik lagi dan juga kesejahteraan begitu. Apakah sejauh ini sertifikasi bisa mungkin menekan angka kualitas guru itu? Belum. Sertifikasi baru meningkatkan kesejahteraan ya. Tapi untuk meningkatkan kualitas tampaknya belum. Kalaupun ada 1, 2, 3 orang yang menyadari, oh iya ya saya kan udah menyandang sertifikasi atau tersertifikasi, maka saya akan memperbaiki kualitas saya, itu adanya ya 1, 2 orang saja. Tapi ya rata-rata sertifikasi itu meningkatkan kesejahteraan. Apa yang Ibu bisa katakan sehingga memang sertifikasi tidak bisa membuat kualitas guru lebih baik? Begini, buktinya banyak guru-guru yang bukan banyak ya, guru yang sudah tersertifikasi tidak bisa dijaminkan bahwa kualitas dia lebih baik dari yang belum tersertifikasi karena itu urusan administrasi saja, bukan urusan kualitas. Tapi kan aturannya sebelum memang bisa masuk ke sertifikasi harus dites-tes dulu begitu Bu? Bukan, ya tesnya UKG sekarang, yang sebelum-sebelumnya juga ya sertifikat, pernah ikut training, pernah ikut seminar di mana, itu saja yang dikumpulkan. Bukan pada, saya kembali lagi, saya menginginkan kalau kita mau melihat kualitas guru, yang dilakukan adalah secara otentik. Di dalam sistem pendidikan ada kepala sekolah, ada pengawas. Pengawas mempunyai tugas untuk mengawasi sekolah. 1 pengawas mengawasi 10 sekolah. Di mana di situ seharusnya pengawas mempunyai kewajiban untuk melihat kualitas guru secara otentik di lapangan, seperti apa mereka praktek. Nah itu yang mestinya menjadi bagian dalam penilaian seorang guru untuk bisa disebut tersertifikasi atau tidak. Nah kalau sekarang kan tidak. Sertifikasi itu adalah kalau seseorang sudah memenuhi persyaratan administrasi dan ya sudah. Bahkan UKG pun tidak menentukan seseorang bisa tersertifikasi atau tidak. Tapi apakah memang seharusnya begitu Bu, sertifikasi ini bisa menentukan kualitas ya, itu? Ya di mana-mana di seluruh dunia ketika mengatakan bahwa you are a certified pilot. Yes. Dia adalah pilot yang sudah tersertifikasi, berarti dia mempunyai kemampuan standar untuk layak menjadi seorang pilot. Tapi kan tidak di Indonesia.
guru tersertifikasi tidak selalu identik dengan guru yang sudah ideal. Oke, baik, kita tahan dulu. Halo seputar kita. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Pak Ferdi di Jakarta. Pak Ferdi, silakan Pak. Ini Bu, saya pengen nanya. Ini sih mungkin agak sedikit melenceng dari sertifikasi. Tapi ini kan kalau kita lihat tuh banyak banget istilahnya kalau kita bilang kebobrokan guru-guru yang ada nih di sekolah-sekolah. Kita bisa ngeliat kayak adalah guru mencabuli muridnya, ada juga yang bahkan guru melakukan tindak kekerasan atau guru bahkan itu kayak malah melakukan hubungan intim di sekolah. Itu gimana sih maksudnya kontrol dari sekolahnya itu sendiri? Apakah sekolah-sekolah kayak tidak peduli atau malah menutup-nutupi agar nama sekolahnya baik? Kan harusnya mungkin bisa juga kayak dari pemerintahan ikutan kontrol atau misalnya dari sekolah setidaknya memberi standarisasi gitu. Kayak gitu sih Bu paling. Baik Pak Ferdi. Ya, Ya, terima kasih Pak Ferdi. ya. Baik, silakan ditanggapi Bu. Nah, kita itu patokannya ya, kalau seorang guru itu punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap. Dan itu harusnya ada standar, dan memang sudah ada standarnya. 4 standar guru ya, standar sosial, standar kepribadian, standar profesional, dan standar satu lagi apa saya lupa. Tapi itu adalah membentuk seorang guru yang ideal tuh punya karakter ini, karakter ini, karakter ini. Nah, sekarang begitu sampai di sekolah, karena proses rekrutmen yang begini tidak melihat orang ini cukup kompeten untuk jadi guru atau tidak, masuklah dia ke sekolah. Nah, di sekolah seharusnya ada pengawasan. Ada pengawas, ada kepala sekolah. Nah, mereka yang mempunyai kewajiban untuk memonitor kualitas guru ini. Nah, kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang kebanyakan dalam arti sikap, itu sikap ya yang ketahuan. Keterampilan mengajar kita belum lihat betapa banyaknya guru yang keterampilan mengajarnya masih di bawah yang seharusnya ya. Nah, kalau dari sikap ini harusnya kan ada pengawasan ketat sehingga kepala sekolah itu mempunyai kewajiban untuk tahu guru ini seperti apa, dan ya kewajiban dia untuk melakukan pengontrolan. Oke, jadi Ibu menyatakan bahwa pengawasan dari sekolahnya yang kurang. Ya di dalam sekolah itu kan lah, kalau sampai kepala sekolah kebobolan punya guru yang seperti itu, kan berarti kepemimpinannya ini belum membuat orang yang ada di sekolah itu terawasi dengan baik. Karena kalau dia kepemimpinannya baik, dia bisa mengawasi dong di sekolahnya itu ada siapa aja. Orang-orang yang berpotensi menyimpang itu yang mana. Itu kan bisa dicermati oleh kepala sekolah. Oke, baik, kita tahan dulu Ibu. Halo seputar kita. Halo, seputar kita. Baik, dengan siapa di mana Pak? Ya, nama saya Hari di Bogor. Ya, silakan Pak Hari di Bogor. Oke. Saya hanya bertanya ke narasumber, barangkali narasumber bisa menjawab dengan eksak. Nah, pastinya begini, Bu. Saya melihat bahwa guru dari awal sampai sekarang, Bu ya, bagaimana nilai upahnya dulu, Bu. Itu nilai upah guru. Karena yang Ibu kaitkan itu dengan kualitas guru. Oke, nah kemudian Ibu lihat sekarang guru itu ternyata digaji oleh owner ataupun oleh yayasan, katakanlah kalau andai kata guru non PNS. Nah sekarang barangkali Ibu paham maksud dibayar di sini itu upah. Yang dibayar itu upah guru itu per minggu itu dijadwal katakan 20 jam. Nah, kalau di luar negeri itu 20 jam itu jelas-jelas dikalikan 4, Bu. Namun yang kenyataan yang ada itu, guru itu walaupun bagaimana bertahun-tahun kerja hanya dibayar untuk 1 minggu, Bu. Bukan 1 minggu kali 4. Nah itu katanya ada undang-undang yang mengatur di PGRI. Saya nggak tahu undang-undang apaan tuh, undang-undang busuk saya rasa gitu ya. Nah, kemudian sekarang jelas itu boleh tanya, Bu. Setiap guru yang kerja di yayasan ataupun yang kerja di PGRI ataupun yang di mana saja, itu dibayarnya dengan standar 1 minggu, Bu, bukan 4
Jadi jelas kalau guru itu pada kualitasnya demikian yang Ibu tadi katakan, atau yang saya dukung tadi pembicaraan Bapak awal tadi, itu tidak jelas standarnya, Bu. Standar gajinya itu sudah keliru, Bu. Makanya saya ingin jawab secara eksakta, yang pasti. Nah sekarang katakan 20 jam, 20 kali 50 ribu kan baru 1 juta, Bu ya. Nah sekarang nilainya Ibu tolong. Saya minta kepastian dari Ibu yang tadi minta eksak. Bagaimana sih penggajian sistem guru yang dibayar oleh yayasan dan oleh PGRI? Dan sekarang undang-undang tersebut benar atau tidak untuk membayar guru itu 1 minggu, bukan 1 bulan, Bu. Jadi saya kira guru bisa berkesempatan 3 minggu nggak usah ngajar karena digajinya di 3 jam, Bu. Ya. Baik, Pak. Oke. Tolong Ibu, itu diluruskan. Apakah benar itu perjanjian yang demikian itu, yang aturannya ada itu benar atau tidak? Kalau itu benar, Bu, saya katakan satu kali lagi, kualitas itu tidak akan dijamin bagus. Baik, Pak. Itu, Bu. Jadi mohon, Bu ya, jadi sebagai narasumber jawab pertanyaan kami karena bukan guru kami itu, Bu. Kami hanya menilai ya guru-guru yang mengadu pada kami begitu nilainya. Baik itu di Bogor, baik itu di mana-mana, dibayarnya 1 minggu, bukan 1 bulan. Mohon dengan sengat Ibu bisa memberikan tanggapan yang saya pertanyakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryadi di Bogor ya. Jadi mempertanyakan sebenarnya gaji gurunya sendiri atau upah itu sendiri, Bu, dibayarkan 1 minggu begitu. Itu memang cara penghitungan pembayaran kepada guru. Jadi dihitung ngajarnya seminggu 20 jam. Nah kemudian dihitung 1 jamnya berapa. Katakanlah kalau 1 jamnya itu 100.000, maka dia mengajar 20 jam, ya 100 kali 20. Nah itu gaji sebulan. Itu di mana-mana dihitungnya seperti itu ya. Kalau sekolah-sekolah tertentu, tapi tidak semua melakukan perhitungan itu karena yang melakukan hitungan-hitungan seperti itu kan yayasan. Dan masing-masing sekolah swasta mempunyai cara penghitungan sendiri-sendiri. Karena saya sendiri juga memimpin beberapa sekolah ya, sekolah swasta yang model penggajiannya tidak demikian. Tidak demikian. Jadi dihitung kumulatifnya itu hari gitu ya, berapa hari aktif dan kemudian diberi kewajiban mengajar berapa jam. Jadi sistem penggajian guru di sekolah-sekolah swasta tidak diatur oleh siapa-siapa kecuali diatur oleh sekolah itu sendiri, diatur oleh yayasan itu sendiri. Sedangkan pegawai negeri jelas diatur oleh Menpan begitu. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada kalau aturannya, Bu, sampai saat ini. Berapa gitu, nggak ada undang-undangnya siapa. Kalau kewajiban mengajar guru itu 24 jam, iya memang guru itu diminta mengajar dalam seminggu 24 jam. Dan itu peraturan ada di dalam peraturan pegawai negeri dan peraturan untuk guru yang tersertifikasi. Oke, kalau tadi Pak Hari bilang ada dia dibayar 50.000 gitu ya, dikali tadi 20 jam. Ya sekitar 1 juta rupiah. Iya. Nah itu juga dirasakan katanya di beberapa sekolah. Apakah memang kewenangannya ada yayasan berarti, Bu ya? Nah, iya karena itu sekolah swasta. Karena itu sekolah swasta. Belum ada aturan yang benar-benar harus dipastikan berapa untuk per jamnya guru? Iya enggak ada. Sementara ini enggak ada memang. Jadi begini, ketika itu kan begini. Oke, dia digaji sesuai jam mengajar per minggu. Jam mengajar per minggunya berapa? Nah itu gajinya kumulasinya dihitung 1 bulan. Walaupun hitungannya itu adalah hitungan mengajar per bulan. Jadi sebenarnya gini ya, kamu saya gaji 2 juta. 2 juta itu berasal dari kewajiban mengajar 20 jam per minggu dengan 1 jam 100.000 rupiah. Seperti itu. Oke. Berarti sejauh ini tidak ada penindakan kalau misalkan memang yayasan di suatu sekolah begitu membayar gaji masih di bawah? Ya sampai hari ini nggak ada kok. Oke, baik, kita tahan dulu Ibu. Baik pemirsa, Anda juga masih bisa memberikan aspirasi Anda di 02163073003. Tetaplah bersama kami di Dialog Seputar Kita. Masing-masing ya.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita. Baik Ibu, saya juga masih menarik sekali dengan perkataan tadi Pak Hari di Bogor begitu Bu. Dikatakan bahwa ada aturan dari PGRI yang mengatur sistem penggajian untuk guru-guru yang non PNS begitu di swasta. Apakah memang itu benar ada Bu? Saya sendiri belum pernah membaca aturannya dan kalaupun itu ada peraturan dari PGRI, pertanyaannya sebagai organisasi profesi bisakah menentukan aturan itu? Dan kalaupun dia menentukan aturan itu untuk siapa? Untuk anggotanya atau untuk masyarakat luas atau untuk siapa? Ya, jadi saya pikir sih sekolah swasta itu sampai hari ini masih mengikuti cara penggajian masing-masing mereka. Oke, tapi berarti sejauh ini belum ada aturan yang jelas untuk mengatur sistem upah guru. Saya tidak pernah melihatnya karena buktinya juga ada sekolah swasta yang bisa membayar tinggi, ada sekolah swasta yang ya biasa-biasa aja, ada sekolah swasta yang membayar rendah. Sekarang sekolah swasta yang dananya adalah hasil donasi dari kelompok masyarakat. Bagaimana dia bisa menentukan gaji misalnya sesuai dengan aturan ini, aturan itu, bahkan mungkin di bawah, sehingga dia mencari gurunya ya yang memang rela mengambil profesi sebagai seorang guru dengan bayaran yang memang sukarela dari kumpulan uang donasi masyarakat begitu. Tapi dia merasakan bahwa oke, saya ini pengen jadi guru. Jadi dalam hal ini tidak bisa itu kemudian menjadi kaitan dengan kalau gurunya nggak digaji baik, kualitasnya harus jelek. Lah, rusak masyarakat ini. Karena ketika seseorang menentukan saya mau mengambil profesi sebagai seorang guru, maka dia sudah tahu konsekuensinya. Sebagai seorang guru dituntut mempunyai pengetahuan apa, keterampilan apa, dan sikap seperti apa. Baik, datang dulu Ibu. Halo seputar kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Komarudin di Jakarta Timur. Baik Pak Komarudin, silakan Pak. Ibu Ice, Assalamualaikum Bu Ice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ketemu Ibu di SMP 230. Oh, terima kasih. Bu, saya mau tanya gini Bu. Saya kan sudah mengajar di sekolah. Baik, sepertinya terputus Pak Komarudin di Jakarta Selatan. Kita masih tunggu telepon Anda Pak Komarudin. Ibu, kita lanjutkan begitu Bu. Nah, tadi juga dikatakan bahwa dia menyatakan kualitas guru bisa baik kalau kesejahteraannya juga bisa ditingkatkan dari guru-gurunya itu sendiri. Apakah benar Bu, tunjangan kepada gurunya saat kesejahteraannya sudah terpenuhi, tunjangan sudah terpenuhi, kualitas dipastikan bisa lebih baik Bu? Tidak, karena sekarang tunjangan itu dari tunjangan sertifikasi ada, tunjangan dari dana APBD ada, ya. Apakah serta-merta meningkatkan kualitas guru? Tidak, karena kesejahteraan adalah, anggaplah kesejahteraan adalah hak yang harus diterimakan kepada guru. Kualitas adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh guru. Terlepas dia mendapatkan haknya itu di atas rata-rata, di bawah rata-rata atau berapapun. Karena dia memilih profesi yang memang menuntut kualitas pribadi, kualitas pemahaman pengetahuan, kualitas keterampilan tertentu sebagai seorang pendidik. Maka itu harus dipahami dulu dan ada standar minimum bagi seorang yang mau disebut dirinya sebagai guru atau pendidik. Oke, baik. Halo seputar kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Pak Salimin dari Ciledug. Pak Salimin di Ciledug ya Pak? Iya. Silakan Pak. Iya. Ya, saya menanggapi tentang mengajar 20 jam dalam 1 minggu untuk standar pembayaran dalam 1 bulan. Ya, itu dasarnya sebenarnya juga dari kondisi sekolah itu sendiri. Ya, soalnya kalau misalnya seperti contoh di sekolah saya, itu masyarakatnya kan ya ekonominya ekonomi rendah. Jadi kita kalau mungut
sampai melebihi daripada kemampuan mereka, ya kita nggak bisa gitu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Ice tadi juga memang benar, bahwasanya PGRI mempunyai standar penggajian itu, ya itu mungkin untuk mereka sendiri. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk sekolah-sekolah swasta memang masih seperti itu, di mana saja sama. Baik, Ya. Pak Salimin. Ya, Terima kasih. Itu saja Pak Salimin. terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas aspirasinya, tanggapannya Pak Salimin. Ya, mungkin langsung ditanggapi Bu, mungkin ini sepakat dengan Ibu nih. Ya memang demikian. Kita menemukan sekolah-sekolah swasta berstandar internasional. Dia bisa menggaji gurunya dengan baik. Kenapa? Karena partisipasi budget dari masyarakat tinggi, sehingga ya dia memang tuntutannya tinggi. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa masyarakat di mana warga belajarnya adalah masyarakat ekonomi lemah, kemudian harus dijelekkan dalam arti karena kesejahteraan gurunya kurang. Nggak bisa, karena ini adalah lembaga pendidikan. Jadi tetap ada kewajiban bagi seorang yang memilih profesi sebagai seorang pendidik, dimanapun dia berada, untuk berkualitas sebagaimana seharusnya. Nah, ketika dia memang berada di masyarakat yang tidak bisa membayar dia dengan standar yang diinginkan, ya itulah keadaan yang memang harus diterima. Jadi guru harus bisa berkembang walaupun kondisinya seperti Ya apapun. jelas dong. Nah, karena begini, aturan penggajian itu adalah aturan yang aturan administrasi, di mana orang yang bertanggung jawab, dalam hal ini pemerintah dan yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang mempunyai sekolah-sekolah, ya mereka harus mengatur kenormalan daripada standar administrasi keuangan yang nantinya diterimakan kepada guru. Nah, namun di balik itu guru juga harus menyadari, saya ini memilih profesi mendidik orang lain, di mana kualitas diri saya bukan hanya urusannya dengan kalau saya berkualitas gaji saya tinggi, kalau tidak berkualitas gaji saya rendah, tidak. Kalau saya tidak berkualitas, maka saya merusak anggota masyarakat. Saya melumpuhkan generasi bangsa. Oke, baik. Tapi apakah seharusnya pemerintah membuat regulasi baru terkait dengan sistem upah begitu, Bu? Saya rasa itu akan berat karena sekolah-sekolah swasta kita yang masih didanai oleh masyarakat, terutama di kalangan-kalangan masyarakat dengan ekonomi yang relatif rendah, kesulitan dapat dari mana dia dana untuk mengelola sekolah, walaupun masih ada intervensi dari dana BOS atau dana bantuan daerah. Nah, ini kalau mau meregulasi, maka regulasinya adalah apa sih bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada sekolah swasta yang masyarakatnya memang masyarakat yang mendanai adalah masyarakat ekonomi lemah. Oke, baik. Jadi langkah cepat apa Bu yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mungkin sudah 1 Januari udah Mea begitu, sehingga memang guru-guru kita bisa bersaing nanti di Mea ini? Saya tidak bisa mengatakan itu karena untuk menjadikan guru yang kemudian mampu bersaing itu kan berproses ya. Iya. Nah, maka semua harus bekerja keras bersama-sama untuk meningkatkan kualitas guru. Tidak bisa hanya menunggu pemerintah, tetapi guru sendiri, kelompok-kelompok guru, kemudian organisasi-organisasi guru perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang merangsang agar guru mau belajar. Karena tidak bisa meningkatkan kualitas guru itu bertumpu pada inisiatif dari pemerintah atau inisiatif dari orang lain. Ini harus ditumbuhkan di dalam komunitas guru itu sendiri. Tidak bisa hanya bergantung berapa jumlah dana yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan. Kalau tiap saat guru harus pelatihan. Mengajarnya bagaimana? Guru itu belajar mengembangkan dirinya ya sambil dia mengajar itu. Mengajar sambil berpikir kritis. Apa sih yang saya lakukan di dalam kelas ini? Apa sih yang saya lakukan ini yang salah? Di antara sikap-sikap yang saya tampilkan ini di hadapan murid-murid saya, mana sikap-sikap saya yang tidak mendidik? Nah, itu perlu ada dialog di dalam sekolah itu untuk meningkatkan kualitas warga di sekolah itu.
Sehingga ketika guru di sekolah itu sudah mampu melakukan diskusi-diskusi profesional untuk meningkatkan kualitas, maka pelatihan-pelatihan inisiatif eksternal bisa ditekan sehingga biaya ditekan tetapi kualitas meningkat. Jadi yang harus dilakukan oleh guru saat ini, Bu, untuk meningkatkan kualitasnya apa pesan Ibu terhadap guru? Menyadari jika Anda telah memilih profesi sebagai pendidik, sadarlah bahwa profesi Anda menentukan hidupnya orang lain. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya karena waktu kita sudah habis begitu. Mudah-mudahan nanti guru di Indonesia bisa berkualitas dengan Amin. penyadaran yang Ibu katakan tadi. Insya begitu. Allah. Baik, pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di segmen kali ini. Persoalan pendidikan masih berlarut-larut. Sistem edukasi masih tampak carut-marut. Regulasi dan otonomi tiada sinkronisasi. Hingga berimbas tidak meratanya distribusi. Saatnya tingkatkan kualitas dan kompetensi, jangan sampai pendidik enggan kembangkan diri. Di pundak guru, cita-cita bangsa disandarkan. Di tangan guru, masa depan insan dipertaruhkan. Saya Nurholis Fardila, salam inspirasi. Terima kasih.